Adapun tujuan dari konseling individual ini adalah bagaimana caranya agar kita mampu untuk sama-sama mengentaskan sebuah permasalahan. Ya, siap ya? Ya, siap. Oke. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Oke. Bagaimana persiapan ujian? Ya, 50% lah. 50%. Mantap ya. Yang mau saya bicarakan ini adalah berkaitan dengan apa yang saya dapatkan ketika kita sama-sama melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal waktu itu ya. Waktu itu saya kasih materi HUMI ya, HUMI, dan ternyata dari hasil refleksi membaca diri sendiri, ternyata anakku merasakan yang namanya sedikit berbeda dalam hal orientasi seksualnya. Siap untuk berbagi, Nak? Siap. Siap ya. Oke. Nah, sejak kapan, Nak, perasaan itu ada? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Artinya waktu itu masih usia sekitar 13 ya? 13, 12, atau 14? 14 kayak. 14 tahun ya. Apa yang dirasakan waktu itu? Kayak tiba-tiba menarik dari itu sesuatu dari seseorang toh. Tapi itu beda dari yang lain. Menarik dalam hal apa ini? Menarik dalam hal seksual tuh. Maksudnya kita lihat Contoh realnya seperti apa, Nak? kalau ada orang lewat tuh, kita lihat kayak tertarik sama itu orang dari wajah atau yang lainnya juga ke bawah. Dan itu tertarik secara seksual ya, Iya. terhadap fisik sesama santri. Iya. Oke. Nah, waktu ada perasaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Berangan-angan. Berangan-angan, oke. Berfantasi ya. Iya. Berfantasi bahwa, Play. oke, melaksanakan hubungan seksual dengan santri tersebut. Iya. Oke. Namun itu hanya sebatas angan-angan, fantasi, atau pernah dilakukan? Sejauh ini masih tidak pernah, tapi karena kalau misalnya datang lagi itu hasrat, muncul lagi kalau ada orang dilihat atau tertarik dengan sesuatu, itu biasanya langsung saja onani biasa. Onani, oke. Baik, jadi pelampiasannya adalah onani ya, Nak ya. Nah, dirasakan pengalaman ini sejak kelas 2 SMP sampai dengan sekarang. Dan selama ini pelampiasannya adalah seperti itu. Iya. Biasa juga Apa, Nak? kalau mau biasa berusaha untuk kasih hilang itu biasa. Kayak nonton seperti biasa. Biasa juga berusaha lihat cewek untuk tertarik, tapi ya susah lah. Susah untuk tertarik ke cewek. Susah untuk tertarik ke cewek, oke. Bukan bilang apa, biasa banyak cewek mau, maksudnya kalau mau dilihat-lihat toh. Iya, Nak. Kalau misalnya chat apa, Iya. bicara banyak yang Membina tertarik. hubungan. Iya. Dari mungkin itu cewek tertarik sama kita. Tapi memang tidak bisa memang dibohongi perasaan toh. Kan memang pernah dulu ada juga cewek dekat sama saya. Saya kapan, kalau menurut itu cewek, saya kapan orang yang paling aneh udah kenal. Karena? Nah, PDKT. Karena beda vibes, nah, nggak tahu Kak bagaimana kasihkan perasaan ke cewek. Karena nggak pernah Pak, nggak ada memang rasa ke cewek. Ya. Oke, jadi tidak ada perasaan suka ya. Iya. Kan biasa kalau orang mencintai itu atau kayak semua hal yang dilakukan itu, semua hal-hal apapun itu bisa dilakukan ke itu cewek, apa semuanya ke itu cewek. Seperti apa contohnya? Kayak gitu disuruh ini biasa, antar ini, Terus? pergi bareng nonton apa semuanya. Kalau saya tuh tidak, kayak bagaimana
bikin capek-capek apa semua. Tidak ada Ji. Tidak ada Ji bucin ceritanya, tidak ada Ji hasrat untuk memenuhi semua kebutuhan. Dari Ji memang cinta. Apalagi nafsu. Tidak ada cinta, apalagi nafsu. Oke. Kira-kira menurut Ananda sendiri, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Nak? Kalau saya menurutku hal ini terjadi itu karena saya juga jadi korban. Oke. Jadi korban, terus Pada itu saat apa? Pada saat kapan? pada saat kelas 1 SMP. Terus pada saat jadi korban itu banyak orang yang tahu bahwa saya adalah korban. Dan saya merasa kayak playing victim gitu. Kayak jadi korban. Jadi ini kayak baru pernah kedengar ke kelas sampaikan kalau orang yang jadi korban itu dia akan begitu juga nanti. Dia akan tertular dengan penyakit seksual itu. Jadi kayak itu termasuk di pikiranku sampai sekarang tidak pernah rasakan yang namanya nafsu ke cewek. Dari saya tumbuh ini langsung nafsu ke sesama. Tidak ada nafsuku pernah ke cewek. Jadi dariku belum balik, pas balik langsung nafsu ke cowok. Tidak pernah nafsu ke cewek. Mimpi basah pun mungkin fantasinya adalah Iya. sama. Iya. Mimpi basah pun ya. Oke. Tidak pernah Pak mimpi basah sama cewek. Kalau bukan mimpi basah, ku tiba-tiba atau aneh ji atau sama cowok. Baik. Iya. Berkaitan dengan menjadi korban pada saat kelas 1 SMP dulu. Korban seperti apa, Nak? Ya, kalau di main ini waktu tidur Bisa diceritakan lebih detail? di dia elus-elus Dielus-elus. bagian kelamin toh. Bagian kelamin, oke. Iya itu ji. Itu saja? Iya, Tidak ada kontak fisik segala macam? enggak ji. Itu ji, biasa di main ini apa. Itu ji. Oke. Mungkin Dan itu dirasakan secara sadar waktu itu? tidak. Tapi iya sadar bangun. Iya. Ya tidur toh baru pas dia bangun. Oke. Baik. Jadi untuk dari sejak itu sampai dengan saat ini, ya kurang lebih sekitar berapa? 5 tahun? 4. 4 tahun? Iya. 4 tahun ya. 4 tahun merasakan hal yang seperti ini. Pernah ada usaha tidak untuk bisa tidak lagi merasakan pengalaman ini? Kalau usaha sih, kalau masalah usaha pasti itu kalau dari sisi agama berdoa, Ya. lebih giat lagi tuh maksudnya belajarnya ditambahi. Dari sisi lain juga itu perbanyak aktivitas. Terus usahaku lagi yang lain itu Bursaka punya cewek. Ya. Tapi sampai sekarang banyak mau tapi tidak bisa, tidak mentok, tidak bisa memang dibohongi toh. Tidak bisa dibohongi diri sendiri. Terus usahaku lagi itu nonton bokep biasa toh. Oh ya. Gitu. Sama berusaha untuk tidak sendiri. Karena biasa kalau sendiri muncul gitu pikiran-pikiran, muncul gitu nafsu-nafsu yang lain-lain gitu. Dan setelah usaha itu dilakukan, apakah kira-kira itu mengurangi perasaan untuk atau rasa tertarik kepada sesama jenis atau bagaimana? Untuk mengurangi itu tidak, tapi kalau untuk menahan ya lumayan efektif lah. Ketika melihat objek, melihat ya santri lain misalnya dengan sesuai dengan kriteria yang ya kriteria yang kira-kira dikagumi ya oleh Ananda, pada saat itu muncul perasaan itu? Muncul.
muncul. Nah, dan bagaimana cara Ananda ketika muncul perasaan ini untuk bisa Nahan. menahan diri dari aktivitas seksual yang menyimpang? Ya pertama lari. Nggak mau kulihat tuh. Oh, oke. Gitu. Ataupun tidak. Ya setidaknya itu orang tidak ku aja bicara. Ku jauhi. Nah kalau malam, biasa kita malam. Nah biasa malam itu ku upayakan tidur cepat. Karena kalau begadang itu yang membuat aktivitas tuh bisa kesana kesini. Kalau tidurnya orang, jadi mending kita tidur duluan supaya tidak lari kemana-mana kalau malam. Terus kalau memang begadang, cari teman begadang. Kalau memang tidak bisa tidur itu malam atau mungkin begadang toh memang ya setidaknya ada teman cerita atau tidak ada yang ada bikin sesuatu. Intinya tidak mau aja begadang kalau sendiri, tidak mau begadang kalau sendiri. Kalau sendiri Kak berarti harus tidur pas tidur supaya aku jauhi itu. Dan selama ini itu yang dilakukan, Nak? Iya. Dan itu menjadi solusi terbaik menurut anakku? Sampai sekarang masih itu, Ji. Pernah mencari tahu tentang kira-kira ada alternatif lain yang bisa ditempuh? Pernah searching. Dapat itu Ji pasti berdoa. Berpikir untuk bisa berubah. Sama ada juga satu teriak di ruangan sekeras mungkin. Bilang tidak untuk begitu. Tapi itu yang terakhir belum aku coba karena tidak tahu di mana mau aku coba. Oke. Dalam dalam ilmu psikologi sebenarnya khususnya dalam fokus di konseling ya, sebenarnya ada teknik yang bisa dilaksanakan yang tadi dibilang teriak ya. Jadi mungkin nanti saya akan coba uji cobakan ya di kesempatan lain. Jadi tekniknya itu konselor akan memberikan suatu instruksi ya. Instruksi yang bernada positif. Mulai dengan intensitas suara yang keras, kemudian sedang, dan terakhir intensitas suara yang berbisik. Dan selanjutnya konseli akan mengikuti itu. Dalam beberapa penelitian sebenarnya ini bisa efektif, tapi nantilah kita akan coba ya, insya Allah. Oke. Jadi tadi ya sudah punya alternatif solusi sendiri ya Nak ya untuk menghadapi ini. Oh ya, satu hal lagi, sadar tidak Nak kalau misalnya apa yang didapatkan ini ya itu bukan menjadi kemauan anakku sendiri. Iya. Karena apa yang terjadi nih? Karena bukan kita memang yang mau. Muncul tiba-tiba, tidak tahu dari mana. Mungkin itu memang dari faktor-faktornya. Tiba-tiba dia ada dan tidak diinginkan untuk ada memang. Begitu. Pernah bertemu dengan orang yang mungkin merasakan hal yang sama dan membagi itu? Pernah. Oke. Gimana? Beberapa. Di teman-teman pesantren. Mungkin ini teman dia diketahui sama orang lain karena pernah melakukan pas malam, jadi ditahu sama orang. Jadi akhirnya aku panggil tanya kenapa bisa begitu. Ternyata memang kulihat kembali dulu sebelumnya dia begitu, memang dia pernah dikasih begitu juga. Jadi itu paling kupikir memang faktornya itu memang menular, hal yang begitu menular. Dan ada juga yang kudapat diakui juga memang bilang syahwatnya sejenis begitu. Iya. Dan tidak tahu dia dari mana juga dapat. Dia juga tidak inginkan sebenarnya. Semua yang kutanya tidak ada yang bilang
membela ke hal itu. Semua pusing, semua bingung mau dari mana dapatnya ini. Dari lingkungan kah? Atau dari mana kah? Tidak tahu. Atau mungkin dirasakan sama anak pesantren, atau dirasakan juga sama anak umum. Ada juga temanku yang dia nafsunya kalau di pondok ya pelampiasannya ke laki-laki. Tapi kalau keluar di pondok, libur apa, tetap sama perempuan. Biasa kadang perempuan kan laki-laki juga. Gitu. Itu bilang, saya kalau saya pribadi tidak betul nih kalau sama perempuan. Tapi kalau ini temanku yang kau cerita, dia bilang, saya masih bisa, masih kadang juga muncul kalau ada perempuan yang seksi kuliah apa. Tapi kalau ada juga laki-laki biasa juga. Begitu dia. Oke. Mendapatkan hal seperti ini, apakah pernah terbersit bahwa ini merupakan suatu beban tersendiri, atau Ya jadi beban ya. beban ya? Iya jadi beban. Karena aku pikir bagaimana nanti ke depannya kalau lulus dari pesantren apa yang dalam hal ini bebas dari aturan-aturan, bebas mau kemana, itu tidak tahu bagaimana ke depannya. Apa tidak tahu, belum bagaimana aku siapkan nanti ke depannya itu. Oke. Ya, itulah ya. Jadi yang saya bisa bilang adalah semua orang mungkin diuji dengan masing-masing cobaan ya. Iya, itu pernah bilang Allah tidak menguji hambanya. Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin Allah lihat Kak mampu hadapi ini, jadi nakasih Kak. Tapi mungkin belum waktunya mampu Kak, baru Kak masih proses lah ceritanya. Tapi ada nanti saatnya itu insya Allah mampu untuk kembali. Maksudnya mampu untuk bisa hadapin. Kemauan untuk menjadi normal, menjadi strike ya, itu apakah ada atau? Ada lah. Ada karena merasa jadi beban kalau hal yang begitu. Otomatis pasti ada. Jadi tetap ada semangat untuk itu ya? Ada. Untuk menjadi strike ya? Baik. Ya, terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini ya, Nak ya. Yes, sekitar kurang lebih 20-30 menit ya mungkin. Nah, terakhir sebelum kita tutup ya. Setelah mengikuti sesi yang barusan, sekitar 20-30 menit tadi ya, kita banyak berbincang dengan banyak hal ya, terkait dengan permasalahan yang anakku hadapi. Apa yang anak rasakan ketika melaksanakan yang namanya konseling individual? Ya lebih terdorong untuk bisa berubah kembali. Lebih lebih ini beban lebih kayak turunlah sedikit karena bisa kita sampaikan ke orang. Maksudnya apa kayak ada memang itu masalah kalau misalnya dicerita saja walaupun tidak solusinya enak pun dicerita. Dan lebih, itu dirasakan? Iya. Ada perasaan agak lega begitu? Iya lumayan sih. Lega enak ya? Oke, syukurlah. Karena ternyata banyak orang yang mau mendorong untuk bisa berubah, mendorong tetap semangat apa semuanya tuh. Kalau banyak cerita ke orang-orang konseling-konseling begini. Jadi menurut anakku lumayan efektif konseling ini? Efektif sih, efektif. Terkait dengan tujuan kita yang tadi? Iya. Tujuan kita tadi di awal bahwa kita akan mencoba untuk mengentaskan permasalahan. Nah, ibarat permasalahan itu 100% tadinya. Ya. Ketika dientaskan, harusnya dia menjadi 0%. Nah, barusan kita melaksanakan yang namanya konseling individual.
untuk berusaha untuk mengentaskan permasalahan ini. Dari pemikiran atau dari perasaan anakku sendiri, dari 100% ini, kira-kira sudah sisa berapa? Mungkin tentu tidak banyak, tapi ya lumayan lah, 60%, sisa 60%. Sisa 60% ya. Jadi sudah Karena 40%-nya ini hilang, maksudnya bukan hilang bagaimana. Ketika terjadi atau ada hal-hal yang lebih parah lagi nanti besok-besok, mungkin bisa datangi orang yang sudah ditempati konseling untuk bagaimana lagi cari solusi-solusinya, atau hanya sekedar cerita aja meringankan apa yang dihadapi untuk kembali lagi termotivasi. Karena biasa motivasi diri sendiri itu beda juga dari motivasi orang lain. Kayak lebih terdorong memang itu dua itu memang harus selalu ada, motivasi dari orang lain, motivasi dari diri sendiri lebihnya. baik. Ya, saya kira cukup anakku hari ini ya. Terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih banyak sudah bersikap terbuka. Dan kembali saya sampaikan bahwa walaupun ini adalah direkam, ya, ini murni untuk pembelajaran Ustaz ya, pembelajaran Ustaz. Semua aktivitas ini walaupun direkam tetap menjadi hal yang bersifat privacy ya, privacy. Karena saya tidak akan menampilkan nama, kemudian tidak akan menampilkan gambar ya. Kita akan memang cut bagian-bagian yang menunjukkan hal itu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.